suci membalut raga. Senyum manisnya menyejukkan jiwa. Tangan penyembuh penuh tenaga, kini beristirahat dalam damainya. Baru sekejap mengabdi di bumi, menghalau sakit, membawa terang. Namun takdir menjemput dini. Sang merpati putih pulang ke pangkuan ilahi. Bapak Gap, Mama Nur, adik Tiara, adik Elin, keluarga inti, keluarga besar Pak Noni, dan seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Bapak Mama, kakak adik, bersaudara semua, singkatnya sidang luka yang berpengharapan yang kami muliakan. Pada tanggal 21 bulan Juli tahun 1998 di kota indah Cirebon telah lahir seorang putri cantik sebagai buah cinta dari pasangan Bapak Gabriel dan Mama Nur Azizah, yang merupakan anugerah terindah dari Sang Pencipta. Berapa hari terakhir ini kita menyaksikan raganya telah berbaring kaku, namun wajahnya begitu tenang. Raganya akan kembali ke tanah, namun jiwanya akan kembali ke pangkuan ilahi. Senyumnya akan selalu terbayang dalam hati kita seperti fajar yang menyingsing di pagi hari. Namanya akan selalu terpatri dan dikenang sebagai dokter yang penuh dedikasi. Batang gelagah yang terkulai tidak akan dipatahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun sumbu diannya kecil, tidak akan dipadamkan. Sehelai rambutnya pun tidak akan dibiarkan binasa. Maka untuk menuntun mengiring perjalanannya pulang kembali ke hadirat yang Maha Kuasa, maka pada hari ini kita akan menyelenggarakan Ekaristi Kudus yang akan dipimpin oleh paman kandungnya sendiri, Romo Vales, beserta Pater Gregor, Romo Enos, dan semua imam keluarga yang hadir. Untuk itu, mari kita bersiap, diawali dengan lagu pembuka.
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Tergoris bersama rekan-rekan imam, diakon yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, para frater, suster, saudara saya Bapak Gabriel Paganoni bersama istrinya Ibu Nur dan kedua anak yang masih menemani dia yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga besar Paganoni Uskono, dan terkait Tanah Insana, Tanah Biboki, keluarga Jawa, hadirin yang saya muliakan di dalam Tuhan. Kita berada pada hari-hari yang sulit, namun juga hari yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita tetap menghormati Tuhan, terpujilah Dia. Anak kami telah pergi, namun kehidupan akan tetap bersemi, karena Dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Perjalanan manusiawi berjalan seakar tersendat, namun kasih setia Tuhan tetap abadi. Di atas dasar inilah kita merayakan Ekaristi Kudus. Kita ini orang berdosa, kita mohon ampun, dan kita nyatakan tobat kita dalam lagu Tuhan kasihanilah kami. Kita mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Raja kehidupan dan keselamatan, kami selalu dan dimanapun akan tetap menghormati Dikau, walaupun di saat-saat yang sukar. Engkau tetap merupakan kehormatan dan kemuliaan kami. Kami tetap berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami seorang putri yang dalam perjalanannya ia juga tetap menyembah Dikau dan menghormati Dikau. Kami mohon, ampunilah hamba-Mu dan izinkanlah hamba-Mu ini masuk dalam keabadian-Mu
Pertama-tama bukan karena jasanya, melainkan karena jasa putramu Yesus Kristus yang menderita sampai mati di kayu salib. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, yaitu dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka terpenuhilah firman Tuhan ini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kekuatan dosa ialah hukum. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu ketika, Yesus menengadah serta berdoa, Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang kau serahkan kepadaku tinggal bersamaku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mencintai aku sebelum dunia tercipta. Bapa yang adil, dunia tak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka mengetahui bahwa engkau mengutus aku. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka, dan akan tetap menyatakannya, agar cintamu kepadaku menetap dalam hati mereka, seperti aku pun berada dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kol umu lasi kalau niuksa taniuk tanhanna. Rekan-rekan imam, diaken, para suster, frater, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudari, sidang perkabungan, kami betul-betul kehilangan untuk selama-lamanya. Suaranya tidak akan terdengar lagi. Kami keluarga memiliki seorang dokter yang masih mempunyai masa depan yang panjang, dan itulah harapan kami. Dia berangkat, tidak sepengetahuan pun cara seperti ini yang kami keluarga, juga kami keluarga para imam mengetahuinya. Waktu malam kedua saya berkhotbah, saya katakan, coba saya tahu lebih dulu, mungkin ada usaha untuk kita bisa mencari jalan lain. Tapi Tuhan berbicara lain. Kedukaan yang paling mendalam adalah seperti itu. Manusia setiap hari dalam peristiwa dan kondisi apapun selalu menghadapi situasi-situasi batas. Kecewa, frustrasi, sakit hati, maki dan lain sebagainya. Dan ini adalah situasi batas yang paling akhir, kematian. Jalan-jalan lain di dunia ini kita pergi dan bisa pulang. Pergi dan atur rencana dan balik. Tapi perjalanan yang satu ini, pergi dan kita tidak tahu di mana akan kita kembali. Bacaan hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil, meneguhkan iman dan pengharapan kita, termasuk kami keluarga yang berduka, bahwa masih ada harapan yang Tuhan sendiri anugerahkan kepada orang yang betul-betul percaya kepadanya. Kita pergi dan bukan kembali lagi, kita pergi tapi tetap hadir. Dan siapakah yang mengajarkan hal itu? Dia inilah yang mengajarkan. Yesus, pusat hidup dan pangkal keselamatan kita. Dia meninggalkan kealahannya, datang sebagai manusia, dan meninggal secara tragis di atas di gunung Kalvari. Orang mencari waktu untuk menghindar dari percaya tentang kematian jenis ini. Tuhan dari balik penderitaan wafat di salib mengajarkan satu hal baru seperti kita dengar dalam Injil Yohanes tadi, bahwa tentang kehidupan.
kehidupan ini hanya bisa dibangun dengan cara mengalami situasi batas paling akhir, yakni kematian. Monsinyur Gabriel Manet SVD yang sekarang sementara diproses dibeatifikasi, dan kami barisan SMGM, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, mengkawali proses ini. Dia katakan apa? Dia bilang penderitaan, kesulitan, dan tantangan seberat apapun itu adalah jendela untuk melihat kerahiman ilahi. Saya waktu mendengar setelah pesta nikah untuk ponakan saya sampaikan pada kakak saya Romo Valen, saya bilang, inilah jalan terindah walau kita cucurkan air mata untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat keagungan yang Tuhan sendiri anugerahkan ke atas kerapuhan kita. Berbagai sudut pandang manusia yang terbatas dan rapuh oleh karena terikat secara sekterian pada ilmu-ilmu tertentu, Tuhan mendamaikannya dengan cara yang kita tidak fahami. Namun dari saksi om kandung, saya yakin dan percaya anak kami Dr. Ica betul-betul tahu hari wafatnya. Dan Tuhan sungguh mencintai dia. Dan ini adalah pilihan dia yang kami secara kekeluarga dan terdiri para pastor menerima pilihan dia. Urusan kehidupan di akhirat adalah hak prerogatif dari Tuhan. Itulah maka kami dari keluarga mengambil inisiatif untuk merayakan perayaan Ekaristi Kudus sejak hari pertama, kedua, dan misa penguburan hari ini. Jadi misa hari ini atas inisiatif kami keluarga barisan para pastor. Terlebih adik saya dari Australia, dia katakan meninggal seperti ini dengan cara apapun dia harus diterima, karena ini adalah anak yang sudah dipermandikan. Kami menerima rahmat dari Tuhan cuma-cuma dan harus dibagikan dengan cuma-cuma pula, termasuk kematian dengan cara ini yang betul-betul menyakitkan. Siapa tidak rasa sakit hati dengan mendengar, melihat, dan menyaksikan peristiwa ini. Tetapi sekali lagi seperti tadi, kita kembalikan ke tangan pangkuan yang kuasa. Dia inilah seperti sejarah yang jalan dan dia ambil peristiwa dan tempel pada sejarah. Kita mengenang 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan anak kami Dr. Ica kita kenang dengan dia akhir dengan hidupnya. Kami berusaha untuk tanda salib, memahami misteri penderitaan Tuhan, untuk bergembira bersama Monsinyur Gabriel Manet, bergembira untuk memahami kerahiman, kebesaran, dan keagungan Allah yang perkasa dari waktu ke waktu. Sejarah dan peristiwa yang dialami manusia, zaman dulu, zaman sekarang, modern, postmodernismus, poststrukturalismus, dan yang terakhir post-truth society, itu hanya bisa dipahami dengan lengkap kalau kita bertekuk lutut di bawah salib Kristus, sambil menggendong dalam hati kerahiman ilahi. Perjumpaan kita siang hari ini untuk menghantar anak kami Dr. Ica ke perhentian kekal. Kita membuka pintu kerahiman Allah agar menerima dia dalam barisan pada kudus di surga. Saya yakin dan percaya karena Injil tadi sudah menyampaikan, Yesus mengatakan siapa yang mengenal saya dan siapa yang mengikuti saya, siapa yang betul-betul menerjemahkan ajaran saya tidak akan melupakan dia. Ini adalah perspektif baru, perspektif iman, perspektif yang sangat dasar yang diberikan Tuhan, yang dianugerahkan Allah, yang turun dari kelimpahan ilahi yang kudus untuk menghibur kita persis peristiwa seperti hari ini. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saya menutup khotbah ini dengan mengulang tutur
kata-kata Monsinyur Gabriel Manek SVD. Dia katakan setiap saat Tuhan selalu datang. Namun hanya segelintir orang yang mengenal bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Lalu beliau mengutip kata-kata dari Francis Sogan, savoring the unwanted blessing. Rahmat adalah anugerah yang tidak diinginkan. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kami Dr. Ica. Dr. Ica dengan kebebasan memilih jalan ini. Dan Tuhan pengasih penyayang juga menyiapkan tempat istirahat yang kekal dalam kerajaan yang abadi bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk menghimpun beliau dalam iman dan pengharapan. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi Kudus ini dengan meminta kerahiman ilahi sekali lagi untuk membuka pintu kerahiman surga. Juga menurunkan rahmat, peneguhan, iman, dan pengharapan bagi kami keluarga yang ditinggalkan. Kiranya semuanya kita berlutut di bawah salib dan selalu menggendong dalam hati kerahiman ilahi yang kudus. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, mari kita berdiri untuk mengakui iman kita. Aku percaya yang kandai Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, disulahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Doa umat. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk anak, saudari, cucu kekasih kita, Dr. Ica yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal, semoga kini ia digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa agar saudari kita ini pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi selama siara hidupnya di dunia ini. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk seluruh anggota keluarga kita yang telah meninggal. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk Bapak Gapa Kenoni, Ibu Nur, dan seluruh keluarga yang berduka atas kematian Dr. Ica. Ya Bapa, berikanlah kekuatan, penghiburan iman dan berkat-Mu bagi seluruh keluarga yang berduka atas kematian Dr. Ica. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk semua orang yang dengan caranya masing-masing telah hadir mendukung menguatkan keluarga yang berduka ini. Ya Bapa, berikanlah berkat-Mu bagi mereka semua. Marilah kita mohon. Akhirnya kita berdoa untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan anak, adik, saudari, kekasih kami Dr. Ica yang sudah meninggal. Bebaskanlah ia dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Marilah kita berdoa agar persembahan kita di hari yang mulia ini dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang kekal dan kuasa, bersama roti dan anggur tanda kehadiran Putramu Yesus Kristus, kami menyertakan anak terkasih kami, Ica Pakainuni, ke dalam tangan-Mu. Sudilah Engkau selalu menjadi kehormatan dan kemuliaannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut, yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengemaran kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, selagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami darah Kristus pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Hieronymus Paganoni, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, anak kami Dr. Ica, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga dengan dia dalam kebangkitan. Ya Bapa, berikanlah berkat-Mu bagi Bapak Pakenoni, Ibu Nur, anak-anak dan seluruh keluarga yang berduka. Semoga mereka senantiasa diberi kekuatan, penghiburan iman dan berkat di hari-hari kehidupan mereka selanjutnya. Kami juga mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Fransiskus Hake Pakenoni dan Mama Maria Kusi Uskono dan seluruh keluarga besar Pakenoni Uskono yang telah meninggal. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, terutama yang kami kenangkan dan doakan dalam perayaan ini, seluruh anggota keluarga kami yang telah meninggal, jiwa-jiwa yang masih berada dalam api penyucian, dan jiwa-jiwa yang terlupakan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kuwariskan kepadamu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup rukun bersatu dengan Dikau panjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan dengan kematian-Mu. Bebaskanlah kami semua dari segala kejahatan dan dosa dengan tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Keluarga yang terkasih, saudara-saudari yang mulia, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, roti kehidupan dan santapan keabadian. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, segera pantas pada saya, bersabdalah saya. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mohon perhatian, komuni kudus hanya diperuntukkan bagi umat Katolik yang mempersiapkan diri dengan baik. Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua yang berkeyakinan lain, mohon tetap di tempat.
batang telaga yang terkulai tidak engkau patahkan. Marilah berdoa.
Ya Tuhan dan Allah kami, Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu dari atas kayu salib mengalami juga bahwa Engkau tetap menemani dia walaupun dalam kesukaran. Eli, Eli lama sabachthani. Kami tetap percaya kepadamu, dan oleh Ekaristi Kudus ini, kehadiran Putra-Mu yang menyelamatkan, izinkanlah anak kami, Dr. Icha Paganone, mengalami belas kasih-Mu yang abadi. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, akan kurban Kristus yang menyelamatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Ada pemberkatan jenazah oleh Imam Atuin Amaf kami, juga dari Kasnube, Pakanone Kasnube. Kenur, anak-anak, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara, bunga itu sudah karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimani. Tidak akan diputuskannya, dan dan jenazahnya akan berkenan kepada Tuhan. Kita sekalian menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini. Hantarkanlah dia kepada Kristus. Semoga Tuhan Yesus Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Ya, Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi.
di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan anak saudara kekasih kami, Dr. Elisa Utami Pakainoni, yang telah meninggal di dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal karena kerahiman-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah orang tua, keluarga, hati kami semua yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah pengantara kami sepanjang alam. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, keluarga kami, kita semua, sidang perkabungan yang mulia, kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih berlimpah untuk imanmu dan kebersamaanmu dengan kami di hari-hari terakhir anak kami Dr. Ica. Predisti telah selesai. Syukur Allah.
Dipermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa